Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 27 Januari 2026 dengan judul Saatnya Tercerai-berai bagian kedua. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan rahmat-Mu luar biasa bagi kehidupan kami. Sebelum kami melakukan tugas pelayanan pekerjaan kami rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 26 ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Mari kita ikuti penjelasannya. Jika William Miller paling takut pada satu hal, maka itu adalah fanatisme. Gerakannya cukup bebas dari fanatisme itu hingga Oktober 1844. Tetapi pada musim semi 1845, fanatisme dan karismatik yang berlebihan merajalela di antara beberapa kelompok pengikutnya. Pada April 1845, Miller dikelilingi dengan fanatisme yang berkembang. Bukanlah itu yang menulis kepada Himes bahwa saat ini adalah waktu yang aneh. Berbagai macam penafsiran kitab suci yang penuh khayal kini ditentukan oleh para pemberi terang baru yang memantulkan sinar cahaya dan panas mereka ke segala arah. Beberapa di antaranya adalah bintang-bintang yang mengembara, dan beberapa lainnya hanya memancarkan cahaya senja. Saya muak dengan perubahan yang tak kunjung berakhir ini. Tetapi saudaraku terkasih, kita harus belajar untuk bersabar. Jika Kristus datang pada musim semi ini, kita tidak akan menunggu lama. Dan jika Ia tidak datang, kita akan membutuhkan lebih banyak waktu lagi. Saya siap menghadapi hal yang terburuk dan berharap untuk hal yang terbaik. Sayangnya bagi Miller, waktu terus berjalan dan ia beserta para pengikutnya tidak menyaksikan hal lain selain dari hanya berharap hal yang terbaik. 18 bulan kemudian Miller yang sakit menulis, saya masih tetap menderita rasa sakit. Saya terus diganggu oleh sakit kepala, sakit gigi, sakit tulang, dan sakit hati. Sejak Anda pergi, tetapi terakhir lebih banyak lagi rasa sakit ketika saya memikirkan begitu banyak saudara-saudara terkasih saya yang sejak kekecewaan kita telah berubah menjadi fanatik dalam segala bentuk dan meninggalkan prinsip-prinsip awal tentang penampakan kemuliaan Allah agung dan juru selamat kita Yesus Kristus. Dia bukan satu-satunya orang yang dibingungkan dan terganggu oleh kekacauan disorientasi di antara para pemimpin yang mengaku rohaniawan pada awal tahun 1845. Himes mencatat pada bulan Mei bahwa gerakan bulan ke-7 telah menghasilkan hipnosis sedalam 7 kaki. Masalah yang dihadapi semua pengikut Miller pada awal tahun 1845 adalah pertanyaan tentang identitas. Berbagai sektor gerakan menghasilkan jawaban yang berbeda-beda, tetapi semuanya berhubung dengan masalah yang sama. Terus terang saja, sulit untuk tetap tenang dan masa-masa pergolakan. Selalu begitu dan akan tetap seperti itu. Doa sehari-hari kita adalah agar Tuhan membentuk kita tetap berpijak di bumi dan berpikir jernih, terutama di masa-masa sulit. Dan seperti Miller, kita harus siap menghadapi masa-masa pencobaan seperti itu dengan harapan yang terbaik, namun bersiap untuk terburuk. Bantulah kami hari ini, ya Bapa, agar kami memiliki sikap yang seimbang dan doa di hati kami. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil,
para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.